Yayasan Islam Syekh Yusuf, Bapak Insinyur Muhammad Yus Firdaus MSI. Yang kami hormati Bapak Dekan FIB, Bapak Dr. Asep Ferry Bastian SEMM. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Ana Sofia Atikasari SEMSI CMA. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Masruri MM. Yang kami hormati Bapak Penjamin Mutu, Bapak Dr. Sutarjo SEMM. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Manajemen, Bapak Bagus Manunggal SSTMM. Yang kami hormati Ibu Kaprodi Akuntansi, Ibu Nela Darmayanti STMM MAK. Seterusnya, Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir dalam acara pengajian optimis kita pada sore hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat-Nya yang sudah begitu banyak tercurah bagi kita semua. Sholawat serta salam tidak pernah kita lupakan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong kepada pengikutnya yang memperoleh syafaat di yaumil akhirat kelak. Amin. Alamin. Sebelum kita mulai pengajian kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa telah menciptakan diri manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna dan yang paling indah. Baik, Bapak Ibu, bersamaan dengan firman Allah tadi, maka tema pengajian kita pada sore hari ini adalah yuk jadi manusia. Nah, manusia seperti apa? Langsung saja kita persilahkan narasumber, yakni Bapak Insinyur Muhammad Yus Firdaus MSI. Pada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim dalam acara optimis ya. Caranya optimis. Jadi ngobrol aja sebetulnya ini. Jadi kita karena obrolan ya, ngobrol. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat bisa bersilaturahim di acara ini. Dan mudah-mudahan acara ini memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan kepada kita semua, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan memperoleh syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak guru saya di sini. Ada Pak Ustadz Masruri, ada Pak Zain, ada Pak Hidayat, ada Bu Srianti, ada siapa lagi saya nggak bisa lihat. Tapi banyak banget nih guru saya nih. Waduh. Pak Asep hadir, Pak Dekan. Ada ya. Baik. Pak Ustadz Masruri biasanya yang hadir berapa orang kalau pengajian seperti ini? Semua hadir? Biasanya berapa orang? Biasanya paling banyak sih
20, sekarang alhamdulillah sudah naik 27. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi begini nih, apa namanya? Saya nggak tahu yang menarik Bapak Ibu hari ini datang itu karena judulnya. Yuk jadi manusia, emang gua apa gitu. Ya. Jadi jangan-jangan emang gue ini sapi gitu. Jadi mau hari ini mau datang mau verifikasi nih, bener nggak nih kita ini manusia gitu. Ya. Bapak Ibu, judulnya sebetulnya awalnya itu yang diberikan ke saya adalah apa ya, amazing motivation gitu ya. Tetapi kalau judulnya motivasi itu udah banyak banget yang apa namanya ya mungkin nggak tertarik gitu. Jadi saya pikir saya mau bikin yang judulnya yang provokatif gitu, yang menarik ya. Jadi saya nggak tahu nih Bapak Ibu hadir ke sini karena judulnya atau karena yang lain, saya nggak tahu. Tetapi ini memang provokatif gitu. Jadi kita bisa, nanti kita akan bisa ini barangkali ya memverifikasi ini benar enggak kita ini manusia gitu, sudah benar-benar beroperasi sebagai manusia atau belum gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali topik ini saya mau minta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan. Jadi yang ditulis itu adalah kalau Bapak Ibu bisa kembali ke 5 atau 10 tahun yang lalu, ya, ke 5 atau 10 tahun yang lalu, hal berbeda apa yang akan dilakukan agar lebih soleh dan solehah dibanding hari ini. Ya, atau soleh diganti dengan sukses lah di dunia gitu, bolehlah yang paling gampang, karena ini kan hubungan tadi dengan motivasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa kembali ke 5 atau 10 tahun yang lalu, hal berbeda apa yang akan dilakukan agar lebih sukses di dunia hari ini, lebih sukses di dunia dibandingkan hari ini. Tuliskan 1 sampai 3 lah ya, saya kasih waktu sekitar berapa menit nih, 3 menit lah ya. Dan itu nggak akan ditampilkan, jadi ditulis untuk disimpan saja dulu sementara. Kalau kita bisa kembali ke 5 atau 10 tahun yang lalu, hal berbeda apa yang akan dilakukan agar lebih sukses dibanding hari ini? Tuliskan 1 sampai 3 aja, 1 pun nggak apa-apa. Hal berbeda apa? Kalau Bapak, Ibu, kalau kita bisa kembali ke 5 atau 10 tahun yang lalu, hal berbeda apa yang akan dilakukan agar lebih sukses dibandingkan dengan hari ini? 1 sampai 3 saja. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah, catatan itu disimpan saja sementara. Ya, nanti kita cek lagi pada akhir acara ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Judul ini sebetulnya apa namanya mendadak aja gitu ya, ketika itu Pak Masuri WA saya, terus sehari sebelum dipublish atau sesaat sebelum dipublish sebetulnya, saya bilang wah ini judulnya ganti aja deh, ganti yuk jadi manusia gitu. Nah ini agak provokatif nih, bikin penasaran sebetulnya.
Jadi ya jangan-jangan Bapak Ibu hadir sekarang mau verifikasi, jangan-jangan emang gue jadi sapi hari ini gitu, belum jadi manusia gitu. Kita verifikasi. Nah tujuannya adalah kita mau mencoba memahami diri sendiri, memahami diri kita, memahami diri kita. Imam Al-Ghazali itu pernah menulis bahwa belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang kadang membantuku dan kadang menentangku. Jadi Imam Ghazali itu juga bingung gitu sama diri sendiri nih. Ini seperti apa kita ini berurusan dengan diri sendiri itu lebih sulit gitu dibandingkan dengan berurusan dengan orang lain. Gitu. Nah pertanyaannya adalah sejak kapan kita mengenal seseorang yang bernama diri sendiri itu? Sejak kapan misalnya Ibu Ana mengenal Ibu Ana sendiri gitu? Mengenal diri sendiri sejak kapan? Lalu gambaran apa yang muncul ketika kita mendeskripsikan diri kita sendiri? Gitu. Apakah kita hari ini sudah mengenal diri kita sendiri dan bisa mengoperasikan diri kita sendiri ini dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Gitu. Kalau kita punya HP ya, handphone, itu kan di dalamnya itu ada banyak fitur. Ada banyak fitur yang mungkin sampai hari ini kita hanya sekitar 10-20% aja menggali fiturnya. Karena kita hanya bisa pakai WA saja, bisa untuk browsing mungkin sekarang ya, untuk medsos dan seterusnya. Padahal bisa jadi ada fitur-fitur yang kita mungkin belum tahu di dalam di gadget kita sendiri gitu, dan kita nggak explore gitu. Ya. Nah, kita ini juga gadget yang diciptakan oleh Allah gitu. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan merupakan satu sistem di dalam diri kita ini. Nah, seperti apa sistemnya itu nanti kita lihat. Nah, kita lihat sekarang, kita review lagi tentang penciptaan manusia. Kita ini kan adalah makhluk ruh yang diberi jasad. Jadi bukan kebalikannya, bukan jasad yang diberikan ruh gitu. Ya. Bukan jasad yang diberikan ruh. Nah, buktinya apa? Ketika kita meninggal nanti jasad kita hancur, tetapi ruh kita akan kembali kepada Allah. Nah, penciptaan kita ini saya kira kita semua sudah paham. Jadi hanya saya mau review saja. Bahwa sebelum kita diciptakan, Allah menciptakan ruh kita terlebih dahulu. Ruh kita diciptakan terlebih dahulu. Kemudian diambil perjanjian bahwa, dan kita saat itu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Alastu bi rabbikum, kata Allah itu. Ya, balas sahidna. Jadi kita mengakui ketika itu bahwa itu ada perjanjian, itu adalah perjanjian suci ketika kita masih dalam kondisi ruh itu. Nah, kemudian kita diciptakan dari setetes nutfah, dari setetes darah, kemudian menjadi segumpal daging disimpan di dalam rahim, kita masuklah ke dalam rahim. Pada waktunya maka ruh itu ditiupkan dan kita hidup di dalam rahim. Nah, setelah 9 bulan Allah mengilhamkan kepada ibunda kita untuk melahirkan kita ke dunia, maka lahirlah kita ke dunia. Maka kita mulai masuk ke alam dunia ini melalui pintu yang kita sebut dengan kelahiran, lalu kita berjalan di muka bumi ini dengan waktu yang terbatas, waktu yang dibatasi, dan Allah yang tahu kapan waktunya itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke satu pintu yang disebut dengan kematian, dan kita mati di situ, kita wafat di situ dan kembali lagi kepada Allah. Baru kita kembali lagi kepada Allah. Itulah
yang kita sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi demikian tadi diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah, berapa lama kita akan hidup di dunia? Kita nggak tahu berapa lama kita akan hidup di dunia. Allah sudah menetapkan, tapi kita tidak tahu berapa lama hidup di dunia. Kalau misalnya Nabi itu kan pernah bilang bahwa usia umatku itu 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melampauinya. Ya, jadi kalau misalnya kita sekarang lebih dari 60 tahun usia kita, saya udah lebih dari 60 tahun nih, jadi udah tinggal berapa lagi kalau ikut usia Nabi gitu kan. Ya. Nah, jadi itu kalau misalnya kita hitung dengan waktu akhirat, kalau misalnya Nabi wafat 63 tahun, maka itu sama sepadan dengan kalau dibandingkan dengan waktu akhirat, itu kira-kira 36 menit aja waktu akhirat. Jadi ketika kita usianya 60-65 tahun itu sama dengan waktu di akhirat itu 36 menit saja. Jadi hidup ini singkat banget gitu. Ya. Nah, kemudian Allah menciptakan kita. Tadi disampaikan satu surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah itu maha dahsyat. Dia tidak mungkin dia menciptakan manusia yang dibangga-banggakannya. Manusia yang diunggulkannya itu biasa-biasa saja. Jadi ketika kita dilahirkan, kita diciptakan dalam keadaan yang sangat luar biasa. Nah, dalam satu tafsir dikatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Kami juga bekali mereka dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah kami amanati manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, ini tafsir dari Departemen Agama nih, saya lihat ya. Jadi apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa ketika diciptakan kita dalam bentuk yang indah itu, juga kita itu diberikan kelebihan untuk diamanati. Kita mendapat amanat untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka satu tugas, ya tugas yang pertama yang diberikan kepada manusia, kepada kita ketika lahir itu adalah sebagai khalifah. Ya, untuk memimpin, memakmurkan bumi. Ya. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30 kalau nggak salah ya. Bahwa Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, itu tugas yang pertama kita. Jadi ketika kita dilahirkan adalah menjadi khalifah. Kemudian yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Jadi ada dua tugas. Pertama adalah sebagai khalifah, yang kedua adalah sebagai ahli ibadah. Ada dua. Ya. Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah, "Hai Musa, mana ibadah untukku?" Kata Nabi Musa, "Ya Allah, kan aku udah sholat, aku udah udah puasa dan seterusnya." Enggak, itu ibadah untukmu. Itu ibadah untuk dirimu sendiri. Lalu apa ibadah untukmu ya Allah? Kata Allah, ibadah untukku adalah ketika engkau bisa menolong orang lain. Ketika engkau bisa meringankan beban orang lain, itu adalah ibadah untukku. Nah, maka
kalau tadi tugas kita yang pertama adalah sebagai khalifah, artinya to lead, memimpin, to lead, ya memimpin. Kita sebagai leader. Dan tugas yang kedua adalah to serve. Jadi melayani, membantu, memberi manfaat kepada manusia. Jadi ini tugas yang melekat pada diri kita, to lead dan to serve. Nah, membantu melalui apa? Kalau kita to serve, membantu melalui apa? Membantu dengan memberikan nilai tambah, memberikan manfaat. Maka sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi itulah bagaimana kita diciptakan, tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi khalifah dan menjadi ahli ibadah melalui kemanfaatan diri kita kepada manusia. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia, manfaat kepada alam semesta, maka kita sedang mengingkari tugas kita sebagai khalifah, sekaligus sebagai hamba. Karena tugas kita adalah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah, kita ini diberikan sumber daya oleh Allah. Allah memberikan sumber daya kepada kita agar kita bisa melakukan peran kita sebagai khalifah dan sebagai to serve dan to lead dan to serve itu. Ya. Agar kita punya kuasa untuk melaksanakan tugas itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Allah itu untuk bisa beroperasi sebagai khalifah. Jadi ada sumber daya yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita mengelola itu, kita punya kewajiban mengelola itu supaya kita bisa berperan sebagai dua peran itu, sebagai khalifah dan sebagai ahli ibadah melalui kemanfaatan kita untuk umat manusia. Nah, sumber daya yang diberikan oleh Allah itu apa? Ada banyak. Yang fisik kita ini adalah sumber daya, panca indera kita adalah sumber daya, pikiran kita adalah sumber daya, perasaan kita adalah sumber daya. Allah juga memberikan akal kepada kita. Akal itu yang membedakan kita dengan hewan. Nah, di mana tempatnya akal itu? Kita semua tahu bahwa Allah memberikan kita satu perangkat, ya. Kalau di dalam konsep Triune Brain, ya Triune Brain itu konsep tahun 60-an, bahwa otak manusia itu terdiri dari 3 bagian. Dan yang tumbuh pertama kali adalah otak reptil atau otak primitif, ya, otak reptil. Ya, itu tempatnya itu di batang otak ini sampai naik sedikit ke sini. Ya. Otak ini fungsinya apa? Fungsinya ini adalah untuk survival, untuk survive, untuk kita bertahan hidup. Ya. Dan tempat insting di situ ada dominasi kita. Ya. Dan fungsinya apa? Fungsinya adalah atau beresponnya seperti apa? Responnya adalah 5F. Jadi fight, jadi fight, flight, freeze, gitu. Jadi fight itu lawan, gitu. Flight itu lari, freeze itu diam aja, feed itu untuk mencari makan dia. Kemudian reproduksi, atau reproduksi. Jadi itu. Nah, jadi kalau misalnya mereka itu hidupnya makhluk yang punya otak reptil itu, kenapa disebut reptil, otak reptil? Karena itu ada di reptil. Reptil itu buaya, kadal, cicak, ular, ya itu reptil semua. Itu ada otaknya, di otaknya otak itu aja reptil.
Jadi mereka akan bereaksi, merespon berdasarkan 5F itu aja. Fight, dia melawan, dia lari, atau dia mau dia diam aja, dia cari makan, ya, atau berkembang biak, itu aja. Nah, kita juga diberi otak itu. Jadi otak yang betul-betul pertama itu otak reptil. Kita juga diberi otak itu karena kita diminta untuk menjadi reptil yang excellent. Artinya, maka ketika ada masalah, itu harus meresponnya dengan excellence. Kalau kita meresponnya ada masalah, kita meresponnya dengan melawan aja, terus lari, dan itu kita sedang tidak beroperasi sebagai manusia. Kita sedang beroperasi setara kadal. Ya, kalau kita punya masalah, kita dapat satu stimulus, sesuatu dari luar gitu, kemudian kita meresponnya dengan marah, dengan dengan lawan, atau malah kita melarikan diri gitu kan. Kalau yang kita pikirin hanya cari makan doang gitu, itu artinya kita sedang tidak beroperasi sebagai manusia, kita sedang beroperasi setara reptil saja gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada otak yang lebih tinggi, ya di atasnya. Di atasnya itu ada otak mamalia atau mammalian brain atau mammal brain. Nah, di sini ada muncul emosi di sini. Di sini ada perasaan, tempatnya kesenangan ada di situ. Nah, mammalian brain ini dia menyukai kesenangan tapi menghindari penderitaan. Jadi menghindari penderitaan. Yang enggak enak-enak dia nggak suka. Ya. Dan ini tempatnya short term memory jangka pendek. Dan ini ada pada mamalia. Mamalia itu kan ada singa, ada kerbau, ada kucing, ada asu, gitu ya. Itu mamalia semua. Ya. Maka responnya akan berbeda antara hewan mamalia dengan dengan hewan reptil. Kalau misalnya ada cicak, kemudian ada cicak dan anaknya, lalu di depan cicak itu kita potong cicaknya jadi 2, maka cicak itu cuek aja gitu. Kalaupun dia lari bukan karena apa-apa, karena ada kita gitu. Dan dia nggak ada perasaan apapun atas anaknya yang kita potong itu. Tetapi kalau mamalia, kalau misalnya mamalia itu kan singa gitu ya, kalau misalnya ada singa yang sedang menyusui anaknya, lalu kita ambil anaknya, lalu kita gorok lehernya di depan induknya, matilah anak itu, maka yang mati itu jadi 2. Anak singa dan kita, karena induknya marah. Itu mulai ada perasaan di situ pada makhluk mamalia itu. Nah, oleh karena itu kita diberikan otak mamalia itu, kita diminta oleh Allah itu untuk menggunakan otak mamalia ini dengan excellence gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nih kita punya masalah, responnya itu cuma baper, maka kita sedang tidak beroperasi sebagai manusia. Gitu. Karena itu kan tempatnya perasaan di sini kan di mamalia kan. Kalau misalnya ada persoalan baper, ada persoalan ini melarikan diri dari hal-hal yang nggak enak, maunya yang enak-enak aja. Nah, ada persoalan marah gitu kan. Nah, itu kita tidak sedang beroperasi sebagai manusia. Kita mungkin sedang beroperasi setara mamalia-mamalia itu aja gitu. Ya. Nah, kemudian yang otak yang paling tinggi itu adalah yang kita sebut dengan neokorteks, bagian depan. Itu ada bagian-bagiannya lagi. Ini ada neokorteks yang kita sebut dengan human brain atau otak manusia. Nah, ini tempatnya kita berpikir, berlogika. Di situ ada self-reflectivity consciousness, yaitu yang kita sebut dengan kemampuan kita untuk bertafakur. Ya. Kemudian di situ ada moral guidance, di situ ada ethics, di situ ada akhlak. Nah,
human brains inilah yang mengolah dia sebagai filter di sini. Jadi ciri kita menggunakan neokorteks adalah ketika kita dapat masalah, kita berpikir, kita memikirkan, kemudian kita bertafakur. Hasil tafakurnya apa? Oh, ada solusi yang kita ciptain gitu. Jadi nggak reaktif, tetapi proaktif. Rasulullah ketika dia punya masalah, dia pergi ke Gua Hiro dan dia berdiam di situ, bertafakur. Dia menggunakan neokorteksnya, sehingga hasilnya apa? Dia punya suatu solusi gitu. Jadi itu otak neokorteks atau human brain, ya, human brain. Jadi kalau kita misalnya gampang marah, mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri, segala sesuatu dinilai dengan materi saja, cari makan aja, baper gitu ya, itu kita sedang tidak beroperasi sebagai manusia. Respon-respon terhadap stimulus yang kita terima, respon terhadap realita di luar yang kita terima lewat panca indera kita ini, respon-respon inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena dia punya akal. Hewan tidak. Jadi akal itu yang akan dihisab. Bagaimana kita merespon. Jadi yang dipertanggungjawabkan itu bukan harta kita. Bukan uang kita yang dipertanggungjawabkan itu. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya perhiasan. Bukan itu yang dipertanggungjawabkan. Tetapi respon kita terhadap harta kita, terhadap uang kita, terhadap perhiasan kita, itu yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka Allah tidak melarang kita jadi orang kaya. Maka berkaya-kayalah sekaya-kayanya gitu. Tetapi respon terhadap kekayaan itulah yang akan dihisap nanti, diperhitungkan itu. Nah, itu kan kerjaannya neokorteks ini. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak bisa, Allah itu sudah memberikan kepada kita karunia sumber daya berupa otak ini, ya, berupa akal, pikiran. Kalau kita tidak bisa menggunakan itu, maka ada peringatan dari Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka itu? Mereka yang punya hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kita merasa manusia, tapi kita bisa jadi hewan juga. Bisa jadi hewan, bahkan lebih buruk dari hewan ternak. Kalau hewan ternak dipanggil mungkin dia masih mau nyamperin gitu ya. Kalau lebih buruk kan berarti dipanggil-panggil udah nggak mau nyamperin gitu. Nah, jadi orang punya hati itu mewakili pikiran. Hati itu tempat bertafakur. Jadi itu adalah neokorteksnya. Mata itu tempatnya kita melihat itu ya, melihat ayat-ayat Allah.
itu adalah apa namanya, dari otak reptilnya itu, ya. Karena dia melihat lalu dia bertindak. Dan dari telinga mendengar itu hubungannya dengan perasaan, gitu. Ya, maka itu adalah apa namanya, kecerdasan emosional atau yang ada di otak apa namanya, mamalia di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kira-kira kenapa judulnya ini Yuk Jadi Manusia gitu. Jadi jangan-jangan kita selama ini menganggap jadi manusia, tapi kita tidak beroperasi sebagai manusia. Karena kita tidak memahami diri kita sendiri, bagaimana menggunakan karunia Allah berupa sumber daya ini, gitu. Ya. Nah, jadi saya kira mudah-mudahan sekarang kita sudah dapat gambaran bahwa kalau kita mau dianggap manusia, maka kita harus paham diri kita seperti itu, dan kemudian kita gunakan itu untuk lebih baik lagi dalam memahami ayat-ayat Allah seperti tadi ya. Ketika kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kita lebih peka dan seterusnya. Nah, saya nggak tahu sampai jam berapa, tapi sekarang saya ada tanya jawab atau sudah selesai saja, Mbak? Ada tanya jawab, Pak. Oh. Oke, materinya sampai itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas siraman rohaninya pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa menjadi tambahan ya Bapak Ibu, tambahan siraman rohani kita atau ilmu untuk rohani kita. 3 kesimpulan yang bisa saya ambil dari kajian Bapak. Yang pertama, kita itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang khalifah, kemudian seorang yang ahli ibadah. Nah, yang ketiga, nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua apa yang sudah kita kerjakan. Nah, baik Bapak Ibu yang mau atau ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf Firdaus, kami persilahkan. Pak Ustadz Hidayat tuh barangkali ada mau nambahin, Pak Ustadz. Beliau adalah guru saya, dan ada banyak sekali guru saya di sini. Baik Bapak Hidayat. Kenapa harus saya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Kecil Pak Haji. kecil ya? Ya pakai HP sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspiratif sekali ya dari Pak. Terus saya suruh nambahin, justru saya mengkoreksi diri gitu. Ya karena dari apa yang dipaparkan itu tadi saya udah susun itu pertanyaan, 5 tahun saya dikembalikan hidup, apa yang mau dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Yusuf Firdaus. Saya kayaknya punya 2 kelemahan gitu loh. Jadi yang pertama itu kurang maksimal di dalam memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah, sehingga saya bisa menerjemahkan sendiri bahwa saya ini bagian dari yang mungkin bisa kejeblos dalam kufur nikmat gitu. Terus yang kedua, saya kurang istiqomah gitu loh. Itu tadi yang diminta oleh Pak Yus. Coba tulis 2 kali setelah saya dengarkan apa yang Pak Yus bilang,
Ya, menurut saya memang saya pribadi harus banyak bebenah gitu ya. Di bebenahnya itu ya itu tadi bahwa apa yang dinarasikan oleh Pak Yus itu saya belum bisa memaksimalkan waktu untuk ke arah itu. Walau kadang-kadang on off gitu ya. Nah, kemudian saya belum bisa istiqomah. Gitu. Ya contoh nggak istiqomah itu tekad untuk bisa menghafal Quran itu selalu on off. Gitu. Jadi dulu target 2 tahun harus hafal, off nanti sehingga dia nggak bergerak gitu. Jadi dari dulu rentangnya itu masih di bawah 17 juz gitu loh. Jadi kepengen tuntas gitu 30 juz. Barangkali itu Pak Yus muhasabah saya dengan Pak Yus tadi itu muhasabah saya lah. Muhasabah saya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sebetulnya saya ada tugas lagi, tugas susulan. Tadi kan yang pertama itu tugasnya adalah kalau Bapak Ibu bisa kembali ke 5 atau 10 tahun yang lalu, hal berbeda apa yang akan dilakukan agar lebih sukses dibanding hari ini? Ya sukses dalam hidup, sukses untuk akhirat, dan seterusnya. Tergantung kepada persepsi masing-masing sukses. Nah, tugas berikutnya adalah memeriksa kembali apa yang ditulis tadi awal. Setelah mendengar materi tadi, ada nggak yang harus diubah? Itu tugasnya yang kedua. Jadi mereview lagi tugas yang pertama tadi, ada nggak yang harus diubah setelah tadi kita ngobrol-ngobrol gitu. Coba diperiksa lagi. Ada yang mau sharing 1-2 orang? Mangga silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mau sharing, persilahkan. Oh ini ada siapa nih? Ada Bu Nurjana ya, Bu Nurjana. Silakan Bu. Ya, mangga silakan Bu. Suaranya Bu di mute, masih di mute speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengajian ini saya sungguh bersyukur bahwa di UNIS juga ada seperti ini. Di sini judulnya mengajak kita untuk menjadi manusia, dan Ketua Yayasan sudah memberikan materinya tentang manusia. Kemudian diberikannya kita bagaimana kita memiliki enggak terputus. Maaf Ibu suaranya. Beberapa tahun yang lalu sharing Pak, di sini kan manusia itu diciptakan oleh Allah. Di dunia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Nah kemudian jika dikaitkan dengan kita sebagai insan, bahwa manusia itu kan dibagi-bagi lagi. Ada sebagai kita makhluk sosial, makhluk ekonomi. Nah kalau yang seperti sebelum awal-awal dikatakan oleh Pak Yus, bahwa kira-kira jika kita mundur ke belakang 5 atau 10 tahun, apa yang kemungkinan besar yang akan kita lakukan perubahan untuk mendapatkan hal yang terbaik di hari ini.
Kalau menurut saya hal itu sulit, Pak, bahwa saya akan melakukan apa yang 5 atau 10 tahun ke belakang untuk memperbaiki keadaan sekarang ini. Kalau ditinjau dari segi ekonomi itu masih bisa mungkin bahwa kesalahan di dalam strategi yang digunakan untuk menguatkan kita dalam sisi ekonomi. Tapi yang menjadi pertanyaan karena ini adalah kajian Islam, jadi yang saya fokuskan adalah kita sebagai makhluk khalifah Allah di muka bumi ini. Khalifah Allah artinya kita adalah perwujudan secara tidak langsung sifat-sifat Allah kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Dan untuk mencapai itu untuk mundur ke belakang saya rasa sulit, Pak, karena waktu, umur kita itu menentukan bagaimana kita menuntut ilmu, mendapatkan ilmunya. Untuk 5 seperti saya, 5 atau 10 tahun yang ke belakang, tidak seperti ilmu yang saya dapatkan di saat sekarang ini. Jadi saya merasa bahwa dengan proses waktu yang saya lewati, saya merasa bahwa saya lebih baik hari ini daripada hari sebelumnya. Mohon maaf kalau agak melenceng atau bagaimana, saya kira demikian pemikiran saya tentang kajian hari ini. Baik, Bu Nur, terima kasih. Pertanyaan saya adalah pertanyaan reflektif. Artinya bukan secara secara harfiah kita itu kembali ke masa lalu, bukan. Tapi ini reflektif. Jadi kita merefleksikan yang lalu itu, oh ya berarti dulu mungkin ada hal yang harus kita perbaiki gitu. Ini apa ya 5 tahun yang lalu yang, jadi bukan kita mau kembali, itu kan udah nggak mungkin kita bisa kembali ke sana. Tetapi dalam gambaran kita selama perjalanan kita masing-masing, oh 5 tahun yang lalu itu saya sudah melakukan ini, berarti nanti kita harus melakukan yang lebih baik. Kesalahannya seperti apa gitu ya, yang kita harus perbaiki apa. Itu pertanyaan reflektif saja gitu, bukan secara harfiah kita akan kembali, itu nggak mungkin gitu. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu adalah yang tadi kan, yang terakhir, setelah kita merefleksikan itu, kira-kira apa sih yang kita harus lakukan secara berbeda, itu ditinjau kembali. Nah, setelah kita menyimak tadi ya, kita berdiskusi dengan untuk materi ini, kira-kira ada nggak yang kita ubah gitu. Jadi sebelum kita berdiskusi dan setelah berdiskusi, karena bisa jadi sebelum pada awal pertemuan kita mungkin tidak mengoperasikan diri kita sebagai manusia seutuhnya gitu. Kita masih dikendalikan oleh otak reptilnya, otak mamalianya gitu kan, ketika kita membuat itu gitu. Nah, sekarang kan saya sudah tahu bahwa kita ini mau kenapa Allah memberikan ada 3 jenis otak itu. Yang pertama itu kan otak reptil, otak mamalian, itu sebagai ujian buat kita ya. Kita bisa menggunakan itu untuk neokorteks. Neokorteksnya kita bisa gunakan enggak? Karena yang akan dihisap itu adalah neokorteksnya. Gitu. Jadi ketika ada yang tadi kan, bagaimana kita merespon ketika ada ancaman-ancaman yang kita anggap ancaman dari luar. Gimana kita meresponnya? Apakah meresponnya reaktif gitu? Itu akan berbeda dengan kalau misalnya kita proaktif. Artinya kita kan punya waktu yang cukup untuk menetapkan atau kita memutuskan respon apa yang kita mau lakukan gitu. Itu pekerjaannya human brain. Saya kira itu. Jadi tujuan tadi di awal kan saya sudah sampaikan bahwa tujuannya ini adalah kita untuk berusaha lah, kita untuk bisa memahami
sumber daya yang Allah miliki ini sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik gitu. Saya kira demikian ya, Bu Nur. Boleh share, Silakan. Pak? Ya, enggak, silakan. Yes, Pak. Ajen. Makasih Pak Yus. Dari penjelasan Bapak itu kami menyimpulkan sederhana sekali, Pak. Bahwa Allah ciptakan manusia itu sempurna. Dalam kesempurnaan itu ada ketidaksempurnaan. Dan oleh karena itu, ya, sempurna tapi dalam ketidaksempurnaan, Pak. Dan oleh karena itu, hendaknya kita saling tolong-menolong. Sebagaimana ta'awanu alal birri wa taqwa. Nah, itu untuk semua untuk apa? Manusia itu sesungguhnya diciptakan untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Singkat katanya hanya komentar saya itu, Pak. Makasih. Iya, baik, terima kasih. Masya Allah. Silakan, ada lagi atau silakan, Mbak? Baik, Bapak Ibu, Pak Yosi. masih ada pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yus pada sore hari ini. Halo. Ya. Pak. Oke, Pak, silakan. mungkin belum masuk ya. Ya, betul. Saya menambahkan. Halo. Ya, silakan. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Husen, udah kedengaran. Pak Husen, ya. Oh iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yus yang terhormat dan semuanya, alhamdulillah. Ini pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu menjadi bekal dalam memberikan sikap keteladanan kita dalam membina kampus kita yang lebih cerah ke depan. Demikian hanya tanggapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Dari saya Bu Yosi, izin. Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Mohon izin, Pak, menarik ya. Tadi juga saat sambutan pelantikan itu luar biasa gitu ya. Nah, poinnya begini Pak, ada perkataan dan perbuatan yang sering tidak sesuai. Ini otaknya kemana, yang dilakukan apa. Nah ini mohon pencerahan Pak. Jadi ada istilah kata dan perbuatan malah tidak sama. Orang mudah mengucap janji, tapi juga tidak konsisten. Nah, mohon izin nih Pak, pencerahan Pak Ketua. Terima kasih. Saya diundangnya hari ini sebagai Muhammad Yus Firdaus, bukan ketua yayasan. Ya. Pak Kiai. Oh no, enggak. Bentar Pak. Aduh. Oke. Jadi perbuatan sama apa namanya? Kata dan perbuatan. Ya, kata dan perbuatan beda. Nah, di dalam ini Pak, di dalam apa tadi yang Pak Rektor sampaikan ayatnya itu sebetulnya kalau di dalam manajemen atau dalam apa namanya dalam kaitannya dengan motivasi itu yang kita sebut dengan walk the talk itu istilahnya itu. Jadi kalau misalnya nanti dicari di apa namanya di Google itu walk the talk itu apa sih artinya? Artinya itu ya apa yang kita katakan itu kita lakukan gitu. Walk the talk. Nabi itu melakukan apa yang dia katakan gitu. Walk the talk gitu. Nah, gimana masih banyak orang yang apa perbuatannya itu nggak sama dengan apa yang dikatakan gitu. Nah, yang pertama gini Pak, ketika kita misalnya bekerja nih, kita melakukan pekerjaan, kita punya pekerjaan, ya. Kita ini tidak akan termotivasi untuk bekerja kalau
kita tidak bisa menemukan makna dari pekerjaan itu. Makna dari pekerjaan itu. Apa maknanya pekerjaan itu? Nah, kemarin itu saya ada training untuk para sales baru ya. Sales baru itu sales mobil yang jual mobil yang baru, sales baru itu. Dia tanya, "Pak, gimana caranya supaya saya termotivasi terus gitu? Jadi apa yang saya niatin itu dilakuin gitu. Gimana Pak caranya?" Saya bilang, ya kita harus bisa menemukan makna di balik apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita misalnya. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada anak itu yang bertanya itu, kalau Anda jual mobil hanya sekedar jual mobil, maka Anda nggak akan menemukan makna di situ. Jadi kalau Anda jual mobil, Anda niatkan membantu. Kalau misalnya mobil itu dipakai untuk mengantar jenazah misalnya, mengantar orang sakit ke rumah sakit, ya digunakan untuk membantu atau digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka Anda akan dapat pahalanya di situ. Karena Anda yang menjadi musabab dia bisa memiliki mobil untuk membantu orang. Nah, temukan makna-makna seperti ini, maka dari makna itu meaning akan muncul intention gitu. Jadi dari makna itu akan muncul niat. Kalau kita berniat sesuatu tetapi kita belum menemukan maknanya, maka niat itu nggak akan kuat gitu. Ya, jadi harus ya tadi lah, kalau harus konsisten, karena gini Pak, ada yang kalau di dalam neuroscience itu ada yang disebut dengan dalam neurolinguistik ya, itu ada yang disebut dengan gini, the map is not the territory, the map is not the territory, artinya peta itu bukan wilayah yang sesungguhnya. Maka ketika kita melihat peta Jakarta, itu kan hanya representasi dari Jakarta saja, bukan Jakarta yang sesungguhnya. Jadi maka apa yang di perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang itu belum mewakili apa yang sebetulnya ada di pikirannya gitu, belum tentu mewakili itu. Nah, jadi yang pertama itu kalau supaya nih kita bisa kata itu sesuai dengan perbuatan, maka temukan dulu makna dari setiap apa yang kita mau lakukan gitu. Maka kita akan melakukan itu dengan dengan kesadaran gitu. Kita akan melakukannya dengan sepenuh hati gitu. Jadi bukan cuma ngomong doang gitu ya. Ini yang disebut walk the talk. Jadi kalau kita ngomong, ingat aja Pak, kalau misalnya kita perkataan kita itu akan menjadi nasib kita, Pak. Jadi apa yang kita katakan itu kan dari pikiran kita kan. Kemudian kita katakan itu akan, makanya kan orang tua kadang-kadang pernah ada nasihat, orang tua itu kalau ngedoain anak itu jangan hati-hati lah gitu ya. Jadi apa yang diucapin itu walaupun tidak sengaja itu akan bisa jadi benar gitu, terjadi gitu. Ya. Nah, maka ketika kita berperilaku ya betul-betul kita hati-hati supaya itu bisa kita lakuin. Jadi jangan pernah mengumbar janji yang kita nggak bisa lakuin gitu. Nanti orang akan bilangnya, wah ini nggak walk the talk gitu. Itu. Kira itu mungkin nggak menjawab tapi ya kira-kira kayak gitu lah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mangga silakan. Ya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, mungkin saya mau menambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kami hormati dan semuanya, luar biasa pada sore hari ini. Jamaah Jum'iyah juga meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya.
Ini adalah yang ketiga untuk pengajian FEB dengan tagline-nya itu optimis. Mudah-mudahan FEB terus optimis, kira-kira begitu. Ya, obrolan tentang iman Islam. Ya, tadi dibicarakan tentang manusia. Tapi sesungguhnya di situ manusia itu hanya jasad sebetulnya ya. Lebih penting adalah hati. Hati ya, hati. Kenapa? Kalau dulu kita pernah mendengar manajemen kolbu, artinya hati kita harus dikelola dengan baik. Kenapa orang tidak mau bersatu? Kembali kepada hati itu sebetulnya. Karena dalam hati muncul iri, dengki, sombong, hasad, hasud. Nah, itu sehingga tidak mau bersatu, tidak mau menghargai orang lain gitu. Itu sebetulnya ada di dalam hati. Karena kata Rasulullah, inna fil jasadin mudghah. Di dalam tubuh itu, dalam jasad itu ada segumpal daging. Ida suluhat sulati jasadi kulluh. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Faida pasadat jasadi kulluh. Apabila daging itu jelek, jelek seluruh tubuh. Apa itu? Ala wa ya qalbu, yaitu adalah hati. Jadi coba kalau lihat orang hatinya lagi nggak enak gitu, wajahnya juga jelek. Orang cantik pun jadi jelek kalau hatinya nggak enak gitu. Orang ganteng juga jelek kalau hatinya nggak enak gitu. Ya, jadi itu kembali kepada hati, bagaimana mengelola hati kita agar kita menjadi manusia yang katakanlah tadi dikatakan oleh Pak Asien itu sempurna atau belum sempurna, tetapi kalau hati itu kita kelola ya harus dengan baik gitu. Karena yang namanya manusia itu bukan berarti tidak boleh salah. Manusia boleh salah. Karena manusia yang baik itu bukan tidak boleh salah. Orang baik itu adalah orang yang pernah berbuat salah, mengakui kesalahan itu dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Itulah manusia yang baik. Jadi jangan sampai tadi juga saya katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Itu sudah menjadi manusia yang sempurna karena hatinya jelek menjadi terjerumus yang paling aspal. Aspal itu dalam. Jadi kalau pengukuran minyak yang paling dalam, paling bawah itu adalah aspal. Nah, makanya aspal itu sebenarnya dari bahasa Al-Qur'an itu. Ya, jadi kembali kepada hati lah. Kalau hati kita menyadari manusia itu ada kelebihan dan kekurangan, kita paling menghargai, saya yakin tidak akan terjadi perpecahan. Ya, sebuah organisasi itu kalau tidak satu bahasa pasti akan terjadi tidak saling menghargai. Kenapa dulu zaman Orde Baru 30 tahun lah, belum 32. Waktu itu bisa solid karena semua sami'na wa ta'na gitu. Jadi kalau misalnya seorang ketua berperan sebagai ketua, seorang wakil berperan sebagai wakil, jangan seorang wakil berperan sebagai ketua. Itu namanya menyalahi sunatullah, menyalahi kodrat gitu. Ya, wakil itu kan dalam bahasa Belandanya itu artinya awak dan sikil. Awak itu artinya leher ke bawah gitu, leher ke bawah. Nah, sedangkan manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jadi jasad seluruh tubuh, ya rohani itu adalah sesungguhnya dalam hati, karena hati itu akan menyaring yang baik dan benar. Mungkin kira-kira itu tambahannya supaya menjadi manusia yang sempurna. Pokoknya kalau kita saling memahami, saling memaafkan, insya Allah lah tidak akan ada keangkuhan. Saya pengen di depan menjadi matahari kembar, tidak akan, saya yakin. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian ini semua bisa terbuka dan kita bisa dapat pencerahan, dan itu diamalkan. Dan apa ya? Saya sih sebenarnya berharap tuh ya. Ini Universitas Islam Syekh Yusuf. Kalau hari Jumat itu para pimpinan tuh sholatnya di depan tuh. Ya, itu mantap. Karena begini, saya pernah jangan begitu. Narasumber Keteladanan yang penting. Nah, ini hati lagi aja, hati lagi. Ya, orang ngomong langsung dicela hati ini, kembali kepada hati. Baca As-Saff ayat 3. Kaburat maktan indallah ma taqulu. Ya, ini kembali kepada hati ya. Jadi saya pernah ke presentasi mengenai masjid di Masjid Salman. Saya lihat mahasiswa itu kurang lebih 300 orang mengikuti kuliah subuh di Masjid Salman itu. Begitu sudah selesai, mereka ada di pinggiran masjid, naruh meja, komputer ditaruh, buku-buku besar-besar ditaruh. Luar biasa itu. Mungkin kalau kita ke depan seperti itu akan menjadi lebih baik. Itu saja dari saya sebagai manusia, tentu juga nggak sempurna, masih banyak kekurangan. Untuk kekurangan itu perlu diingatkan oleh orang lain sehingga menjadi manusia sempurna. Kalau tidak ada mengingatkan, ya jalannya akan
nggak lurus-lurus lah kira-kira. Itu saja, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Ruri. Kepada Bapak Ibu yang lain, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Bu Ana? Suara saya sudah terdengar ya? Oke, sudah jelas Bu. Sudah. Ya. Assalamualaikum Pak Yus, saya menyapa dulu. Waalaikumsalam. Salam sehat ya Pak Yus. Amin ya. Ya, Sama-sama, Bu. di sela-sela kesibukan Pak Yus bisa menyempatkan hadir di kegiatan bulanan kami. Nah, ini Pak Yus memang saya mengenal Bapak memang motivator, salah satu motivator saya. Iya. Jadi, Insyaallah. ya insya Allah. Jadi tadi yang Bapak sampaikan terkait kita sebagai tugas manusia itu adalah sebagai khalifah, lead, dan ibadah itu serve ya. Nah di sini saya melihat di dalam saya kaitkan dalam sebuah pekerjaan bahwa kebermanfaatan kita kepada orang lain ya bisa bisa memberi manfaat yang baik untuk lingkungan sekitar, mungkin lebih khususnya kepada kita lingkungan keluarga, tapi secara umumnya kepada lingkungan secara lebih luas. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah indikator apa yang bahwa kita tuh sudah bermanfaat baik bagi lingkungan sekitar, mungkin terutama mungkin kalau kita dalam berorganisasi, karena mungkin secara pribadi misalkan ya, saya sendiri kita bekerja mengalir saja, dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita diberikan amanah itu memang prinsip saya ya itu ketulusan saja, itu ketulusan dan keikhlasan, bukan berarti uang tidak perlu, tetapi saya yakin bahwa apa yang kita berikan dalam bentuk ketulusan dan keikhlasan itu akan jauh lebih menghasilkan yang lebih baik lagi. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, indikatornya apa ya Pak, bahwa kita sudah bermanfaat baik untuk lingkungan sekitar? Wow. Baik. Terima kasih Pak Yus. Indikatornya apa ya? Oke. Karena gini ya Bu ya, kalau misalnya kita berbuat sesuatu, kemudian coba periksa hati kita, nyaman enggak dengan yang kita perbuat itu? Kalau nyaman, berarti insya Allah itu baik gitu. Contohnya kalau misalnya kita mengambil decision making, kita memutuskan, kita harus memutuskan sesuatu. Seorang yang pengambil keputusan yang paling paling hebat pun, ketika dia memutuskan, dia nggak tahu keputusan itu benar atau salah, dia nggak tahu. Tetapi sebelum memutuskan kan dia udah punya dia meninjau dari berbagai sisi kan, lalu dia putuskan. Tapi ketika dia memutuskan, dia nggak tahu itu tepat atau enggak keputusannya. Nah, kapan tahunya? Setelah keputusan itu dijalanin. Kalau dia sudah berjalan sebulan, 2 bulan nggak ada apa-apa, berarti ya it's okay. Setahun nggak ada apa-apa, oke gitu. Berarti tepat keputusannya. Jadi itu indikator kalau kita kebaikan itu berupa keputusan misalnya. Ya. Kemudian kita lihat, karena ketika kita berbuat sesuatu ya yang kita anggap bermanfaat untuk orang lain, kita harus bisa mengamati apakah ketika mereka menerima kebaikan kita ada pancaran kebahagiaan gitu. Nah, itu berarti kita sudah bermanfaat pada orang lain, untuk orang lain gitu. Jadi indikator
agak apa namanya, dan bisa banyak indikatornya. Dan kalau saya nyaman aja kalau misalnya kita merasa bahwa kita memberikan sesuatu, ya, dan sesuatu itu setelah kita melakukan sesuatu kemudian saya kayaknya nyaman banget gitu, saya lihat orang juga senang bahagia, itu tanda-tanda bahwa insya Allah bahwa kita sudah melakukan hal benar gitu aja, ya, itu aja. Jadi harus ada penelitian nih indikator mungkin jadi satu satu penelitian nih buat kita ya untuk menetapkan indikator kebahagiaan. Dan tadi saya sudah sampaikan ya di acara tadi pagi, ada indikator kebahagiaan itu Banten ini paling tidak bahagia seluruh Indonesia gitu. Yang paling bahagia itu Maluku Utara. Mungkin mereka saling memberikan manfaat di sana gitu, sehingga orang semua bahagia gitu. Kalau di kita mungkin di Banten nih orang gontok-gontokan dulu gitu ya, nggak saling memberikan manfaat gitu. Mungkin itu indikatornya. Jadi kenyamanan hati menurut saya, kita nyaman gitu ya. Terus ketika kita bergaul sama orang, kemudian orang itu kok nyaman-nyaman aja, nggak ada nggak aneh-aneh gitu kan. Nah itu, maka mulai sekarang nih supaya kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan kita berkata-kata kalau kata-kata itu kalau nggak ada kebaikan dari kata-kata kita itu. Karena orang yang banyak ilmunya itu kan lebih cenderung dia lebih pendiam gitu. Dia lebih diam karena dia udah tahu bahwa dia semakin orang belajar, semakin kita belajar, semakin kurang ilmu kita, merasa seperti itu. Jangan bikin status di medsos kalau enggak bisa memberikan value buat orang lain gitu. Dengan kebaikan-kebaikan tuh ini kata. Manfaat. Ya, itu kebermanfaatan. Karena kan tadi disampaikan bahwa kita ini kalau kita nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita tidak sedang beroperasi sebagai manusia. Kita tidak sedang menjalankan perintah dari Allah. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya kira gitu, Bu. Baik. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, ini ada pertanyaan Pak di forum chat dari Bapak Faiz Fikri dari FAI. Untuk menjadi manusia yang mendekati kesempurnaan harus dihidupkannya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat sedangkan kita tidak bisa merubah kemungkaran itu karena kita tidak punya power ya, atau kita bukan orang yang mempunyai kekuasaan gitu Pak. Oke. Baik, amar ma'ruf nahi munkar. Ada hal yang kita harus pahami, bahwa ada yang dalam kendali kita, ada yang tidak dalam kendali kita. Ada yang dalam kendali kita, ada yang tidak dalam kendali kita. Kita hanya bisa melakukan apa yang ada dalam kendali kita. Yang dalam kendali kita apa? Pertama ada 4. 1, pikiran. 2, perasaan. 3, perkataan kita. Yang keempat itu adalah perilaku kita. Itu 4 yang ada dalam kendali kita. Gitu. Ya. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah kata-kata kita yang kita bisa ucapkan, yang keempat adalah perilaku kita. Perilaku seperti apa yang kita tampilkan itu adalah 4 hal yang ada dalam kendali kita. Setiap orang punya 4 hal itu dalam kendalinya masing-masing. Nah, contoh sekarang, kalau ada anak buah kita misalnya di pekerjaan, ya, atau yang melakukan kemungkaran lah, atau apa ya, supaya konteksnya sesuai, kemungkaran. Apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan yang 4 itu kan,
pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, perilaku kita. Oke, mana yang kita bisa lakukan? Dari 4 ini yang kita mau lakukan. Yang pertama adalah dari kata-kata kita. Kita bisa menasehati dia, ya. Kita bisa dengan perilaku yang baik itu kita tunjukkan. Itu yang kita bisa lakukan, itu aja. Nah, kemudian kedua hal itu diterima atau enggak, itu kan urusan mereka. Karena apa? Mereka punya 4 juga yang dia bisa lakukan gitu ya, dalam kendali dia. Dan kita nggak bisa ikut campur kepada hal yang bukan kendali kita gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun terhadap sesuatu hal yang di luar kendali kita. Nah, kalau kita misalnya ada istilah overthinking. Overthinking itu adalah kita berpikir, memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita, sehingga kita stres sendiri gitu. Ada orang udah melakukan kemungkaran, kita udah melakukan apa yang kita bisa? Nasehatin udah, dengan perilaku sudah. Terus kalau misalnya masih belum juga, nasehatin lagi. Kasih dengan perilaku juga gitu kan, contoh perilaku. Masih begitu juga, itu adalah urusan dia, karena nasihat kita diterima atau enggak kan tergantung masing-masing. Maka kenapa judul motivasi ini saya ubah? Karena motivasi itu tergantung pada masing-masing. Jadi saya memotivasi, Anda termotivasi hari ini, besok Anda nggak mau termotivasi, ya itu urusan bukan dalam kendali kita. Jadi sadarilah, supaya kita nggak stres nih, ada hal yang kita bisa kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka kita bertanggung jawab atas apa yang kita kendalikan, bisa kita kendalikan aja. Karena orang lain juga punya hal yang sama yang bisa dia kendaliin gitu. Dan kita nggak bisa ikut campur terhadap itu. Nah, itu yang disebut dengan responsible for, responsible to. Nah, ini kalau misalnya mau gali nih, ini bisa satu pelatihan nih. Ya, jadi tentang responsibel nih. Jadi itu dari pertanyaan saya Pak Faiz ya. Faiz ya. Jadi kita sadari aja ada hal yang kita mau gimana pun kita hanya bisa melakukan apa yang dalam kendali kita aja. Kadang-kadang kita kan jadi yang itu yang disebut overthinking itu ya. Wah, dolar naik. Waduh, pusing kita mikirin gitu kan. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan? Kan kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu kan. Yang kita bisa lakukan apa? Oh, berarti kalau dolar naik gitu kan, nilai tukar dolarnya naik, oh berarti kita mesti menghemat. Itu yang kita bisa lakukan. Tapi mau menurunin nilai tukar dolar kan kita nggak bisa, bukan dalam kendali kita. Jangan dipikirin gitu, bikin stres gitu. Ya gitu kira-kira. Jadi apa yang kita bisa perbuat, kita lakukan ya, lakukan saja gitu. Itu kira-kira. Terima kasih, Bapak. Untuk Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Ada Mbak Yosi dari saya. Silakan, Bu Nela. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal dan salam sehat selalu Pak Yus. Ya. Pada kali ini saya ingin menanyakan terkait bagaimana kita dapat membedakan antara memberi manfaat kepada orang lain dengan dimanfaatkan dengan orang lain. Itu aja, Pak. Membedakan antara memberi manfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain. Oke. Kalau yang dimanfaatkan dengan orang lain tuh kira-kira kayak gimana ya, Bu? Contohnya gimana, Bu, yang dimanfaatkan dengan orang lain? Contohnya ya dimanfaatkan orang lain ya misalnya apa ya? Nebeng. Karena kita baik, orang memanfaatkan itu karena orang tuh memanfaatkan kebaikan kita pada tempatnya intinya. Intinya itu. Dan jadi kita udah baik terus kepada orang lain. Gitu ya. Terima kasih. Ya.
Nah, ini kan sama dengan ini, Bu. Kalau misalnya ada, ini biasanya suka hari Sabtu nih. Hari Sabtu suka datang, ada orang yang minta beras gitu kan. Sekali kita kasih, nanti hari Sabtu lagi ada datang tuh. Bisa 1, 2, 3, gitu kan. Itu kan, apakah itu yang dimaksud dengan contohnya memanfaatkan kebaikan kita gitu? Kira-kira itu ya. Ya, seperti itu, Pak. Ya, kira-kira gitu ya. Oh, dia tahu nanti dia ngomongin ke teman, itu pasti ngasih itu kan. Jadi itu memanfaatkan kebaikan kita. Nah, kita periksa hati kita ketika kita memberi. Apakah kita ikhlas ketika kita memberi? Jadi, misalnya gini, kadang-kadang kan kita ini kita memberi tapi masih nggak yakin ini bener nggak dipakai buat kayak sumbangan itu buat madrasah atau apa gitu kan, kadang-kadang suka gitu ya. Ini kan kita nggak tahu tuh. Nah, dia minta buat madrasah untuk anak yatim misalnya. Nah, terus kita berikan, niat kita adalah untuk anak yatim. Jadi niat kita adalah untuk anak yatim dan diterima oleh dia. Perkara dia mau pakai buat diri sendiri, perkara dia dipakai untuk yang tidak sesuai dengan janjinya dia untuk anak yatim, itu adalah urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah niatnya memberikan untuk anak yatim gitu. Misalnya kayak gitu. It's sesimpel itu gitu. Jadi make it happy aja gitu. Gitu. Itu tuh mungkin contoh-contoh yang mungkin nggak tepat, tapi ya itu contoh yang suka kita alami gitu. Ya mungkin ada yang lebih besar lah ya dari teman kita yang kita nih, tapi tergantung keikhlasan kita lah, Bu. Niat kita apa gitu. Ya, insya Allah kalau misalnya kita berikan sesuatu yang kita untuk orang lain dan kita niatkan itu untuk sedekah atau apa, kan udah jelas ganjarannya kan udah jelas gitu buat kita. Jadi ya niatkan aja, niatkan, saya kira itu. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu semua, karena kita sudah dibatasi waktu yang sebentar lagi sudah memasuki waktu maghrib, maka pengajian kita hari ini kita sudahi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Yus. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pencerahan bagi kita supaya kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara pengajian optimis kita pada sore hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara kita pada hari ini menjadi amal baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir dalam acara pengajian optimis pada petang sore hari ini. Saya selaku MC meminta maaf kurang lebih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Maaf. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Maaf. Pencerahannya. Sama-sama. Semoga berkah. Amin. Berkah buat kita semua. Amin. Oke, izin lead ya. Terima kasih.